Membahas UFO dan alien dari sudut pandang Islam murni berdasarkan teks Al-Quran dan hadis, mengharuskan kita untuk jeli melihat isyarat ilmiah, sinyal ilmiah. Sebab, Al-Quran diturunkan sebagai kitab petunjuk spiritual dan hukum, bukan buku teks astronomi, tidak ada kata piring terbang atau alien abu-abu. Namun, teks-teks suci Islam memberikan ruang yang sangat luas bagi keberadaan makhluk hidup di luar bumi. Berikut adalah dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis yang paling sering dibahas oleh para ulama tafsir modern. 1. Perspektif Al-Quran. Al-Quran berulang kali menggunakan istilah yang mengindikasikan adanya kehidupan biologis maupun makhluk cerdas di luar atmosfer bumi. A. Isyarat makhluk melata, dabbah di langit. Ayat yang menjadi pilar utama pembahasan ini adalah QS. Asy-Syura 42:29. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah penciptaan langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang melata dabbah yang dia sebarkan pada keduanya. Analisis tafsir. Dalam bahasa Arab, kata dabbah hanya digunakan untuk makhluk fisik biologis yang bernyawa, bergerak, atau melata, seperti manusia dan hewan. Kata ini tidak pernah digunakan untuk makhluk gaib seperti malaikat atau jin. Karena Allah menyatakan dabbah itu disebarkan di langit dan bumi, fihima. Pada keduanya, mayoritas mufasir modern menyimpulkan bahwa ada makhluk biologis yang hidup di luar bumi, langit. B. Perbedaan dabbah langit dengan malaikat. Penegasan bahwa makhluk di langit itu bukan cuma malaikat diperkuat dalam QS. An-Nahl 16:49. Dan segala apa yang ada di langit dan di bumi berupa dabbah, makhluk bergerak, dan para malaikat bersujud kepada Allah. Di ayat ini, Allah memisahkan penyebutan dabbah di langit dan bumi dengan malaikat. Ini membuktikan bahwa di luar bumi, ada makhluk jenis lain, bukan malaikat, yang juga bersujud kepadanya. C. Penggunaan kata man, makhluk berakal. Dalam tata bahasa Arab, kata ganti benda terbagi menjadi ma untuk benda mati per tidak berakal, dan man untuk makhluk berakal. Perhatikan QS. Ar-Rahman 55:29. Apa yang ada di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya. Kata yang digunakan di sana adalah man, siapa mereka yang berakal. Ayat ini mengisyaratkan adanya populasi makhluk cerdas di luar bumi yang juga bergantung dan berdoa kepada Allah SWT. 2. Perspektif hadis dan riwayat sahabat. Meskipun dalam hadis sahih Rasulullah, SAW tidak secara spesifik bercerita tentang alien, para sahabat Nabi yang dididik langsung oleh beliau memiliki pemahaman yang sangat luas tentang alam semesta. A. Riwayat sahabat Ibnu Abbas R.A. tentang bumi-bumi lain. Sahabat Nabi yang merupakan pakar tafsir terbesar, Ibnu Abbas R.A., pernah ditanya mengenai makna QS. At-Talaq 65:12, Allah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Beliau menjawab dengan kalimat yang sangat mengejutkan untuk ukuran manusia abad ke-7 Masehi. Ada 7 bumi. Pada setiap bumi ada nabi seperti nabi kalian, ada Adam seperti Adam kalian, ada Nuh seperti Nuh kalian, ada Ibrahim seperti Ibrahim kalian, dan ada Isa seperti Isa kalian. Hari Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubra disahihkan oleh sebagian ulama dari jalur sanad, walau maknanya dianggap ghaib. Makna teologis, terlepas dari perdebatan teksnya, riwayat ini menunjukkan pemahaman bahwa di alam semesta ini ada planet-planet lain, eksoplanet, yang memiliki ekosistem kehidupan, peradaban, bahkan utusan Allahnya masing-masing. B. Eksistensi bangsa jin. Dalam banyak hadis sahih, dijelaskan bahwa bangsa jin memiliki kemampuan fisik untuk terbang hingga menembus batas langit bumi untuk mencuri dengar berita langit, sebelum akhirnya dijaga ketat. Secara fenomenologi, beberapa ulama kontemporer menilai bahwa apa yang manusia sebut sebagai UFO atau alien penjelajah dimensi bisa jadi adalah penampakan dari teknologi atau eksistensi bangsa jin yang dimensi atau kemampuannya melampaui fisik manusia. 3. Kesimpulan hukum dan sikap seorang muslim. 1. Tidak mustahil secara akidah. Mengimani adanya alien atau UFO tidak merusak akidah Islam. Allah menegaskan dirinya sebagai Robbil Alamin, Tuhan semesta alam. Kata alam di sini berbentuk jamak, bukan tunggal. Bumi hanyalah satu titik kecil di kerajaan Allah yang maha luas. 2. Sifat Allah yang terus menciptakan. Allah berfirman, dan Dia menciptakan apa yang tidak kamu ketahui. QS. An-Nahl 8. Sains manusia saat ini baru mampu mengamati sebagian kecil alam semesta, sehingga keberadaan kehidupan lain di luar sana sangat terbuka lebar. 3. Manusia tetap mulia. Jika suatu saat keberadaan alien terbukti secara ilmiah,
Hal itu tidak menggugurkan status manusia yang dinyatakan Allah sebagai salah satu makhluk yang paling dimuliakan di alam semesta. QS Al-Isra 70